Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya tetap mengajak Anda untuk merenungkan Injil-Injil ini dalam konteks dunia kita. Mengapa? Mari kita melihat bahwa Injil sesuatu yang memiliki daya hidup di tengah-tengah dunia. Maka tema-tema yang saya ajak Anda renungkan dalam minggu ini adalah tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan nyata dunia kita. Maka saya mengambil tema renungan hari ini, yaitu mengembangkan iman di tengah dunia yang berlari cepat. Kita mengambil inspirasi dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sungguh menantang. Hidup terasa berlari cepat dan tidak ada jeda. Kegiatan berjalan dari waktu ke waktu terhubung secara cepat. Dari pagi hingga malam kita bekerja keras untuk keluarga tentu saja, dan itu baik. Untuk kebutuhan hidup keluarga, tentu saja itu baik. Untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tuntutan, itu juga baik. Dan karena kebaikan-kebaikan yang kita usahakan di tengah dunia yang berlari cepat itu, maka ketika kita kembali ke rumah, kemudian dalam situasi kelelahan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah, aku ingin berdoa tetapi tidak punya tenaga. Apa yang terjadi? Lalu pelan-pelan tanpa kita sadari, beriman itu menjadi tertunda-tunda. Doa walaupun cuma sekejap menjadi tertunda-tunda. Kita mulai pergi ke gereja menjadi jarang berdoa bersama, jarang ikut kegiatan rohani di lingkungan. Kemudian kita berseru, nanti saja kalau sudah ada waktu. Waktu di dunia yang berlari cepat dan membuat kita lelah. Kalau dengan demikian situasi kita, apa sih yang dapat kita peroleh dari Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28 tentang seseorang yang diberi mina, diberi uang, diberi talenta untuk dikembangkan. Tentu saja bagi kita di tengah dunia yang berlari cepat dan melelahkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apakah Tuhan itu juga menuntut kita dengan kuat semacam itu. Bekerja keras sampai kehilangan seluruh hidup kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memberikan mina. Tuhan memberikan uang, Tuhan memberikan modal sesuai dengan kesanggupan mereka. Maka Tuhan berkata kepada hamba-hamba yang diberi uang itu sambil berkata, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Maka sebetulnya Tuhan juga tidak minta terlalu banyak. Tuhan tidak minta terlalu hebat, karena kita tahu hasil tidak kita tentukan sendiri. Keberhasilan tak pernah kita tentukan sendiri. Maka mari kita melihat apa yang terjadi terhadap mereka yang telah diberi mina, mereka yang diberi modal, mereka yang diberi uang untuk berdagang. Masing-masing mengembangkan menurut apa yang telah diterimanya. Yang menerima 5
kemudian beruntung 5. Yang menerima 3 beruntung 3. Yang menerima 2 menjadi berganda 2 kali juga. Jadi rupanya Tuhan tidak minta ke kita lebih apa yang dapat kita lakukan. Tetapi kemudian Tuhan justru mencela mereka yang tidak berbuat apa-apa. Kiranya sekali lagi saya mengajak Anda untuk melihat bahwa memang di tengah dunia ini kita ada dalam tengah dunia yang berlari cepat dan memiliki banyak tuntutan. Pertanyaannya sederhana sekali. Apakah Anda ingin memenuhi semua tuntutan itu? Apakah Anda ingin memenuhi semua harapan banyak orang? Apakah Anda ingin memenuhi kriteria-kriteria keberhasilan zaman ini? Atau Anda mempunyai kriteria sendiri? Anda mempunyai kebahagiaan sendiri, sehingga ukurannya bukan membandingkan menerima 2 dan menerima 5. Kita memiliki masing-masing kesanggupan dan memiliki kriteria keberhasilan kita sendiri. Yang dicela Tuhan adalah mereka yang tidak berani berbuat apa-apa. Maka kalau kita mau mengembangkan hidup di dunia yang berlari cepat ini, kita harus berani bertindak seperti orang-orang yang diberi mina, yang diberi uang, yaitu mengembangkan sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak meminta banyak dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di luar kemampuannya, yang sering menyebabkan orang-orang zaman sekarang terjerembab dalam hidup. Maka Tuhan juga tidak meminta banyak sebetulnya. Yang terpenting Tuhan meminta kepada kita untuk bahagia. Maka dalam konteks yang sama, Yesus kemudian menggambarkan orang yang mengembalikan uang itu kepada Tuhan. Tuhan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Itulah yang terpenting. Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita peroleh, tetapi seberapa kita mampu mengelolanya dengan sukacita. Maka mari kita berdoa supaya sungguh seluruh apa yang kita usahakan tidak membuat kita jatuh dalam tuntutan-tuntutan yang tidak wajar. Tetapi kita harus menentukan apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita, apa yang menjadi sumber kedamaian kita, apa yang menjadi sumber kekuatan hidup kita dalam dunia yang berlari cepat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau telah mempercayakan mina kepada orang-orang yang beriman, mereka yang Kau beri sesuai dengan kesanggupan mereka. Tuhan Yesus, seringkali kami takut mengembangkan. Kami sibuk, lelah, bahkan kadang-kadang malu menjadi saksi-Mu. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak menuntut hasil yang besar. Engkau hanya menginginkan kesetiaan kami untuk mengembangkan segala talenta kami, untuk mengembangkan seluruh apa yang kami miliki untuk kebahagiaan kami dan sesama. Dan akhirnya dengan demikian Engkau menuntun kami untuk masuk ke dalam kebahagiaan bersama Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.